Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati teman-teman peserta pelatihan PSP. Untuk hari ini, Alhamdulillah kita sudah berada di hari ke-9 supaya teman-teman tetap semangat ya, tidak terkendor motivasinya untuk tetap bisa menyelesaikan pelatihan ini. Baik, untuk pemateri untuk sesi itu hari ke-9 ini kita masuk pada sesi yaitu fasilitasi pelatihan IHT. Oke, jadi sesi judul yang saya akan bawakan itu fasilitasi pelatihan IHT dengan ada mengacu pada tujuan. Ada tujuannya di sini, ada 3 tujuan yang bisa dicapai setelah sesi ini selesai, yaitu menjelaskan konsep capaian pembelajaran, yang kedua menjelaskan konsep alur pembelajaran, yang ketiga menjelaskan konsep tujuan pembelajaran. Dengan hasil yang diharapkan di sini, diharapkan teman-teman peserta pelatihan dapat memahami apa itu konsep tujuan alur tujuan pembelajaran dan bagaimana cara membuat alur tujuan pembelajaran. Oke, sebelum saya masuk kepada materi, saya akan ada sebuah pengantar. Di sini ada sebuah gambar, ada sebuah pertanyaan. Apakah Bapak Ibu masih ingat tentang profil Pancasila? Oke, di awal sudah jelaskan bahwa profil Pancasila itu ada hubungannya dengan pelajar di Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat. Berarti kita belajar sepanjang hayat yang kompeten dan yang memiliki rasa karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, melalui profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia diharapkan memiliki budi pekerti luhur sesuai dengan tujuan dan cita-cita Pancasila. Yang ketiga, dalam mencapai profil pelajar Pancasila tersebut, kurikulum disesuaikan dan terdapat elemen-elemen baru di dalam kurikulum. Nah, ini saya tampilkan karakter Pancasila. Ada 6 karakter Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Saya kira di profil Pancasila ini tidak menjadi asing bagi kita karena sudah ada di karakter di kurikulum 2013. Yaitu ada mandiri, kritis, bergotong royong, dan kreatif. Yang baru mungkin di sini adalah namanya berkebinekaan global, Bu Yaya. Ada sesuatu namanya berkebinekaan global. Kalau yang kelima karakter itu mungkin sudah dijalankannya di kurikulum 2013. Oke, lanjut ini namanya masuk ke penguatan materi. Secara umum ada 2 langkah besar dalam penyusunan suatu mata pelajaran, yaitu penyusunan alur dan tujuan pembelajaran, yang kedua pengembangan modul ajar. Tapi khusus pada sesi ini saya akan cuma membahas tentang penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Jadi khusus sesi ini cuma penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Oke. Nah, kita lanjut. Ini adalah konsep alur tujuan pembelajaran. Ada capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Jadi ini kayak tujuan pembelajaran mungkin. Yang kedua, alur pembelajaran. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematik dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Jadi berbicara masalah fase, di sini sudah jelaskan bahwa ada 6 fase. Fase A, B, C, D, E, dan F. Dan fase A itu dengan fase A kelas 1, 2. Fase B itu kelas 2, 3. Fase C kelas 5 dan 6. Dan D selanjutnya itu tingkat SMP dan SMA. Itu fase-fasenya, Bu. Ya, sekarang kita lanjut capaian pembelajaran. Alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran di akhir fase tersebut. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Penyusunan alur tujuan pembelajaran secara garis besar, alur tujuan pembelajaran 3, Bu. Yang pertama,
kompetensi, kedua konten, dan ketiga variasi. Ini kompetensi lebih pada kompetensi siswa yang ingin dicapai. Kalau di kurikulum itu kayak KD-nya mungkin ya, KD-KD. Sedangkan konten di sini isi atau materi yang akan kita ajarkan. Sedangkan variasi lebih pada metode-metodenya, bervariasinya. Oke, kita lanjut Bu ya. Contoh, ini saya ambil contoh alur tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu saya ambil di KD kelas 4, yaitu memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di sini ada dua. Satu, pelajar dapat menjelaskan malaikat berdasarkan ayat Al-Quran. Kedua, pelajar dapat menerangkan makna iman kepada malaikat-malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap diri dan alamnya. Ya, di sini yang berbeda, yang baru mungkin di sekolah penggerak ada istilah pelajar. Kalau yang kemarin itu di K13 peserta didik, yang sebelumnya siswa. Jadi ini mungkin yang ada narasi bahasanya saja mungkin pelajar di pelajaran di sekolah penggerak. Oke ya Bu, ya mungkin ini yang sempat saya sampaikan di hari ke-9 di sesi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama peserta. Sebelum saya akhiri, mungkin ada dari peserta atau tema yang memberikan semacam saran atau penguatan, bisa sekarang Bu. Jangan sebelum saya akhiri, ada dari tema yang bisa berkomentar tentang capaian pembelajaran ini. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Oke Bu Selvia, ya terima kasih. Pak, sangat menarik sekali. Ya. Sangat menarik sekali tentang alur tujuan pembelajaran. Di sini dipaparkan capaian pembelajaran memahami makna iman kepada malaikat Allah. Mohon maaf Pak, tadi bisa ditampilkan kembali slide-nya. Oh ya. Okay. Tadi. Oh iya. Tabe, di slide mana itu Bu? Tabe? Iya, yang terakhir tadi Pak. Yang ya oke. Okay. Ini deh, oke. Di capaian pembelajaran memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar, itu yang dicapai dalam pembelajaran. Ya, kemudian tujuan pembelajaran, karena di sini saya lihat 4.1 berarti dia masuk di keterampilan ya Pak ya. Oh. Masuk di keterampilan. Pelajar dapat menjelaskan malaikat berdasarkan ayat Al-Quran. Pelajar dapat menerangkan makna iman kepada malaikat-malaikat Allah berdasarkan pengamatan dirinya terhadap dirinya dan alam sekitar. Iya. Saya rasa tujuan pembelajarannya sudah bagus ya. Itulah yang mau dicapai. Di sini Pak, pertanyaan saya, biasanya kan kalau di KTSP, di kurikulum KTSP itu kita menggunakan siswa ya, dapat, betul. Siswa dapat menjelaskan, siswa dapat mengamati. Kemudian di kurikulum berganti menjadi bukan siswa lagi, diganti lagi menjadi peserta didik. Peserta didik dapat menjelaskan malaikat, peserta didik dapat meninjau kembali, begitu ya Pak ya. Peserta didik dapat menerangkan. Nah, di sini saya lihat ada pelajar dapat menjelaskan malaikat. Apakah memang Pak ada yang sudah diganti dari peserta didik menjadi pelajar dapat menjelaskan? Oke, baik sekali, luar biasa pertanyaan Ibu. Ini Bu, baik luar biasa tentang kritik semuanya. Tentang saya rubah menjadi pelajar, mungkin kalau di KTSP ke K13 peserta didik, perubahan itu mungkin nuansanya kayak kalau peserta didik lebih pada istilahnya menghargai siswa apa istilah dulu. Kalau sekarang pelajar, karena mungkin ya ini mungkin pendapat saya belum masuk dalam kata pelajar karena ini masuk dalam pembelajaran semakin menantang, berarti siswa itu tidak istilahnya pelajar itu kan lebih tinggi lagi Bu, tidak berfokus pada betul. S1, berarti lebih tinggi pada C3. Jadi bahwa SD pemahaman di SD, SMP, SMA, mahasiswa itu katanya di era sekarang itu sama Bu.
Bukan Ya, ya, lagi ya. siswa. Jadi mungkin itu memang saya belum. Ya, 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 Tapi betul. Ya, mungkin ya, karena ya. kata pelajar, karena mungkin di era sekarang ini semua SD itu tidak ada lagi kemampuan SD SMP sama. Katanya Sama. sama ya. Oh, iya. Jadi mungkin pelajar Pendidikan itu yang mungkin. memerdekakan, Pak, ya? Ya, karena merdeka Bu, merdeka semua Iya, bisa. iya, Mungkin itu, harus. Iya. Oke. menurut saya mungkin ada Iya. itu menurut teman saya. Bu. Mungkin, Oke, iya. makasih luar biasa Ibu. Anunya ya, Mungkin oke. juga berdasarkan di profil pelajar Pancasila, Pak, ya? Iya, Ya, berdasarkan terima juga kasih, profil Bang. Pancasila Bu ya, berdasarkan profil Terima juga. kasih banyak, Iya, Pak. iya, iya, Sangat iya. bagus sekali. Terima kasih banyak. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Eh, untuk sebelum saya akhiri sesi kita ini, saya memberikan penguatan bahwa sebenarnya profil Pancasila itu bukan dalam bentuk materi, tapi sebenarnya disisipkan, diintegrasikan di setiap proses pembelajaran. Jadi profil Pancasila yang 6 itu karakternya disisipkan, terintegrasi dalam setiap pembelajaran. Jadi bukan berdiri sendiri kayak ada materinya, terintegrasi dalam setiap proses karena ini adalah karakter. Mungkin itu sekitar penguatan yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu. Untuk hari ini luar biasa. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.